Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruth Agustin. Perkenalkan nama saya Trisna Januar. Perkenalkan nama saya Naysila. Perkenalkan nama saya Lita Agustin. Perkenalkan nama saya Syifa Zulfatujana. Perkenalkan nama saya Berliesa Fitri. Kami akan membuat video tentang lembaga-lembaga negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Yuk simak video berikut ini. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa sih yang dimaksud lembaga negara? Lembaga negara adalah badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Mengapa dalam suatu negara diperlukan lembaga negara? Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Pembagian kekuasaan di Indonesia menurut UUD tahun 1945 berasal dari konsep Res Politica oleh Montesquieu. Perbedaan lembaga negara. 1. Sebelum amandemen UUD tahun 1945, kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi negara dalam UUD tahun 1945 sebelum amandemen. 2. Sesudah amandemen UUD tahun 1945, kedudukan lembaga negara sama, tidak ada lembaga tertinggi negara. Berikut urutan lembaga-lembaga menurut UUD tahun 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen. Sesudah amandemen. Bagaimana tanggapan kalian terkait bagian tersebut? Ada 3 macam pembagian kekuasaan lembaga negara. 1. Legislatif, membangun peraturan perundang-undangan MPR, DPR, dan DPD. 2. Eksekutif, pelaksana peraturan perundang-undangan, Presiden. 3. Yudikatif, mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan, MA, MK, dan KY. Yang kita akan bahas ialah MPR, DPR, DPD, dan Presiden. Ingin tahu lebih lanjut terkait tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara? 1. MPR. MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis besar haluan negara, GBHN, memilih, melantik, serta menghentikan presiden dan atau wakil presiden tanpa peran DPR dan MK. 2. DPR. Pembuatan undang-undang. DPR memiliki tugas utama dalam pembuatan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. 3. DPD. Salah satu tugas utama DPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. DPD memastikan bahwa kebijakan nasional tidak melanggar hak otonomi daerah dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan di tingkat daerah. 4. Presiden. Wewenang, kewajiban, dan kedudukan presiden berdasarkan UUD 1945 antara lain memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian negara. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.